Chapter 556 berdekatan dengan Kishi Mansion. Apa? Kamu ingin pergi ke gubuk terpencil? Ketika Putri Yudai kembali dan mendengar keputusan Ye Fan, dia sangat terkejut sehingga matanya yang indah membelalak, dan bibir cerinya terbuka. Dia tampak sangat terkejut. Gubuk yang sunyi mengacu pada tempat di mana para kaisar kuno membangun gubuk mereka. Setelah ratusan ribu tahun, tempat itu telah lama menjadi gurun. Dia dengan tegas menentang, kamu tidak bisa pergi ke sana. Sejak zaman kuno, entah sudah berapa banyak penguasa yang meninggal, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang mendapatkan sesuatu. Itu adalah tanah kematian. Sosoknya tinggi dan ramping, bibir ceri cerah dan berkilau, hidungnya yang mancung dan lurus, matanya jernih dan indah, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, membawa keharuman. Saat dia berdiri menghadap Ye Fan, aura seperti anggrek menguar. Aku menyuruh ayah untuk memberimu platform naga ungu atau Phoenix Ridge. Itu adalah tanah suci untuk berkultivasi, dan 1 atau 2 kali lebih cepat dari tempat lain. Ada jejak alami dari dao besar di sana, Putri Yudai menjelaskan. Ketika dia dan Kaisar tua mendiskusikan masalah ini, penasihat Agung Xiao hanya dengan santai menyebutkan bahwa dia bersedia mengembalikan gubuk terpencil ke dinasti. Kaisar tua hanya mengatakannya dengan bercanda, mengatakan bahwa jika Ye Zhaotian menginginkan tanah itu, dia juga bisa memberikannya kepadanya. Pada akhirnya, Xiao Mingyuan mengirim pesan yang berbeda. Siapapun yang pertama kali mengetahui bahwa gubuk terpencil dibangun oleh Kaisar kuno di tahun-tahun terakhir mereka akan merasa sulit untuk menolak. Ye Fan tahu bahwa pihak lain telah meramalkan bahwa dia akan pergi. Ini adalah godaan yang tak tertahankan. Karena Yang Mulia memiliki kata-kata seperti itu, saya bersedia pergi dan melihat-lihat di sana untuk memperluas wawasan saya. Ye Fan tersenyum. Putri Yudai dengan tegas menentang, dadanya yang menjulang tinggi naik dan turun karena emosinya. Sudah berapa puluh ribu tahun berlalu. Tak terhitung banyaknya senior dan ahli yang tidak mendapatkan apa-apa dari tinggal di sana, dan mereka semua mengalami kecelakaan. Mengapa mengambil risiko? Ye Fan tidak berubah pikiran. Dia berkata bahwa dia hanya akan mengamati dan tidak akan tinggal di sana untuk waktu yang lama, jadi tidak akan ada masalah. Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku ingin membalasnya, tapi hal seperti ini terjadi. Putri Yudai menghela nafas dan mengeluarkan guci giok putih kecil, menyerahkannya kepada Ye Fan. Meskipun batu giok putih bersih itu disegel, namun tetap mengeluarkan aroma yang membuat orang merasa nyaman. Setiap pori-pori di tubuh seseorang terbuka, dan itu menyegarkan. Sumsum naga. Xiao Ming kembali dari jauh dan berteriak dengan khawatir. Ye Fan memikirkannya. Orang ini memiliki niat buruk. Mungkinkah dia masih memiliki desain pada sumsum naga? Aroma itu memenuhi taman. Setetes cairan berkilau dan tembus pandang seukuran buah anggur mengalir dengan cahaya ilahi 5 warna. Aromanya menyerang lubang hidung, memabukkan sampai ke tulang. Cairan itu jatuh ke dalam mulut Ye Fan. Dia menikmati rasanya sejenak, lalu langsung menelannya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada rasanya. Bahkan Putri Yudai tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah harta karun abadi, dan dia memakannya begitu saja, dan pihak lain harus memurnikannya dengan hati-hati. Saudara Ye, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi ini seperti sapi yang mengunyah bunga peoni. Ini adalah pemborosan yang sembrono dari karunia dewa. Ini benar-benar terlalu boros. Xiao Mingyuan merasa tertekan menonton dari samping. Di samping, penjaga tua itu juga membuka mulutnya, tetapi dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jika itu diberikan kepadanya, dia pasti akan memperbaikinya secara ekstrim untuk memperkuat esensi hidupnya. Saudara Ye, cepatlah dan temukan tempat untuk bermeditasi. Sempurnakan sebanyak yang kau bisa, dan kau akan secara alami memulihkan vitalitasmu, kata Putri Yudai, lalu berbalik dan pergi. Di taman, semua orang telah bubar. Hanya ada gemericik mata air dan gemerisik pepohonan hijau. Ye Fan duduk bersila di samping gunung buatan, diam-diam mengedarkan seni surgawi. Dia bahkan telah memakan obat dewa abadi, jadi dia tidak terlalu peduli dengan harta abadi seperti sumsum naga. Namun, dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Sebelumnya, dia hanya melakukannya untuk membuat Xiao Mingyuan menyerah. Sumsum naga, ki naga, transformasi naga. Ye Fan terkejut. Dia merasa sumsum naga itu memang luar biasa, mengandung hukum nomologis yang terfragmentasi. Lautan reinkarnasi, istana Dao, dan 4 ekstremitas, 3 alam rahasia besar ini berhubungan dengan berbagai bagian tubuh manusia. Transformasi naga secara alami tidak terkecuali. Tubuh manusia mengalami 9 transformasi, melompat menjadi naga.
Yang disebut transformasi naga adalah penanaman tulang belakang. Ini adalah naga besar yang tersembunyi di dalam tubuh manusia, dan alam rahasia berikutnya adalah menghidupkannya kembali setelah 9 transformasi, menjadi satu dengan Dao. Namun, Ye Fan masih belum tahu bagaimana cara mengolahnya, karena dia belum menerobos dan tidak memiliki kitab suci kuno yang sesuai. Dikatakan bahwa alam rahasia ini sangat luar biasa. Ada catatan dalam kitab-kitab kuno bahwa ketika seekor naga melompat ke langit, 9 transformasi akan memungkinkan seseorang untuk melihat gerbang langit dan pemandangan aneh lainnya. Ada berbagai macam hal misterius, dan terkadang, seseorang bahkan bisa menunggangi naga untuk melakukan perjalanan keluar kehampaan. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, seperti apa rasanya. Setiap orang merasa berbeda, dan setiap orang memiliki proses pencerahannya sendiri. Baru saja, ketika Ye Fan memurnikan setetes sumsum naga ini, dia bersentuhan dengan sebuah fragmen dari hukum nomologis, yang mengejutkannya tak terlukiskan. Jika saya bisa mendapatkan gulungan transformasi naga dari kitab suci kuno, dan sejumlah besar harta abadi, sumsum naga, saya pasti bisa berkultivasi dengan cepat di alam rahasia ini. Dan sekarang, dia telah mengembangkan 4 alam rahasia ekstremitas dari tubuh manusia dengan sempurna. Dia bisa mencap mereka di kehampaan, dan lengan dan kakinya bisa memanfaatkan dao yang luar biasa. Dia merasa bahwa selama dia memiliki kesempatan, dia akan dapat menerobos ke alam rahasia transformasi naga. Namun, dia tidak memiliki kitab suci kuno yang sesuai. Sebelum datang ke dataran tengah, dia sudah melakukan penelitian. Dalam hal kitab suci transformasi naga terkuat, tidak diragukan lagi itu adalah kitab suci kekaisaran tertinggi dinasti Xia Agung. Ki drakonik kekaisaran mereka memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi, sebanding dengan seni rahasia semua. Sebagian kekuatannya berasal dari gulungan transformasi naga. Ye Fan hanya bisa iri. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk merebut kitab suci kuno dari dinasti kuno. Saat itu, kaisar tertinggi berada di level yang sama dengan para dewa, dan dia telah meninggalkan senjata suci ekstrim yang dapat melindungi dinasti untuk selamanya. Paling buruk, saya hanya akan mengembangkan satu alam rahasia dan memulai lagi dari laut reinkarnasi. Dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia masih bisa menjadi orang suci. Ye Fan hendak meninggalkan ibu kota negara Anping dan pergi ke gubuk terpencil untuk mencoba peruntungannya di takdir kekaisaran. Kaisar mana yang membangun gubuk ini di tahun-tahun terakhirnya? Sudah ratusan ribu tahun, bahkan mungkin 200.000 tahun. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Terutama kediaman seorang kaisar kuno, saya khawatir bahkan keturunannya pun tidak tahu. Putri Yudai menggelengkan kepalanya. Jangan bilang tidak ada petunjuk. Ye Fan bertanya. Penjaga tua itu berkata, ada yang mengatakan itu adalah kaisar tanah terlantar timur, sementara yang lain mengatakan itu adalah kaisar surgawi pegunungan selatan. Bahkan ada juga yang mengatakan itu adalah kaisar kuno dari dataran tengah. Kami tidak bisa memastikannya. Putri Yudai menghela nafas. Sebenarnya, tidak perlu sejelas itu. Hanya ada begitu banyak kaisar kuno. Padang gurun timur, pegunungan selatan, dataran tengah, dan dataran utara semuanya memiliki keunikan di wilayahnya masing-masing. Tapi ada catatan kuno bahwa beberapa kaisar mungkin hanya satu orang. Apa? Ini adalah pertama kalinya Ye Fan mendengar hal seperti itu. Ada legenda yang mengatakan bahwa kaisar wilayah timur Hang Ho sebenarnya adalah kaisar surgawi pegunungan selatan, dan juga memiliki nama yang tak tertandingi di dataran utara, kata penjaga tua itu. Apakah itu benar? Ye Fan benar-benar terkejut. Misalnya, kaisar tanah terlantar timur Hang Yu dan pendiri dinasti bunga kuno di dataran tengah mungkin adalah orang yang sama. Dinasti bunga kuno adalah salah satu dari 4 dinasti abadi di dataran tengah, dan kaisar alam semesta abadi memang telah meninggalkan dataran tengah setelah membunuh eksistensi tertinggi dari tambang kuno asal. Ye Fan tercengang. Sebenarnya ada rahasia seperti itu. Dia sangat terkejut. Menurut penelitian tekstual dari seorang bijak kuno, jumlah kaisar kuno dapat dihitung dengan jari. Sebenarnya hanya ada beberapa dari mereka di 5 wilayah. Ini tidak bisa dipercaya. Ye Fan terperangah. Ye Fan akhirnya meninggalkan ibu kota kuno negara ketenangan dan menuju ke gubuk sunyi, berharap menemukan takdirnya sendiri. Kamu tidak boleh gegabah. Jangan tinggal di sana terlalu lama. Aku sedang berkultivasi di kediaman cendekiawan unik, dan aku akan mengunjungimu saat aku bebas. Putri Yudai menyuruhnya pergi. Harus dikatakan bahwa dataran tengah terlalu luas. Wilayah negara kuno ketenangan membentang lebih dari 1 juta li.
Yevan mengaktifkan platform giok misterius dan melintasi kehampaan lebih dari 10 kali sebelum mendekati wilayah itu. Di depannya, gunung abadi itu megah dan penuh keberuntungan. Burung phoenix membumbung tinggi, kera berumur panjang mendaki puncaknya, kilin berkeliaran, dan banyak sekali obat-obatan spiritual berakar di tebing. Siapapun yang melihat ini akan tahu bahwa ini adalah tanah suci. Rasanya seperti tempat tinggal makhluk abadi, sangat indah dan halus. Yevan mengaktifkan mata ilahi dan mengamati dengan seksama. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat itu, dia melihat kabut ungu naik dan menenggelamkan gunung abadi, seolah-olah ada 10.000 naga yang melompat ke langit. Seperti yang diharapkan dari tanah ilahi, itu sangat berharga. Dia menghela nafas dalam kekaguman. Namun, ini bukanlah wilayah kekuasaannya, melainkan pegunungan kuno yang megah di mana kediaman cendekiawan unik berada. Dalam lingkar 500 li, kabut keberuntungan melingkar, menciptakan pemandangan misterius. Adapun wilayah kekuasaannya, terletak tepat di sebelah gunung abadi kuno ini. Kelilingnya sekitar 100 li, tetapi pemandangannya sangat berbeda. Sumber dari 10.000 urat nadi, esensi spiritual dari akar leluhur, semuanya tampak berkumpul di gunung spiritual tempat kediaman cendekiawan unik berada. Lingkungan sekitarnya sunyi, dan tidak ada jejak energi abadi yang terlihat. Yevan berdiri di kehampaan dan menatap ke bawah. Dalam lingkar 100 li, ada banyak area hijau yang subur, tetapi tidak memiliki keanggunan spiritual. Apakah kaisar kuno yang agung benar-benar memilih tempat ini? Setelah pengamatan yang cermat, ada sebuah kota bobrok di wilayah ini. Itu tidak terlalu besar, dan sudah lumayan untuk menampung 20.000 orang di dalamnya. Tempat itu mirip dengan sebuah kota, tapi dikelilingi oleh tembok kota kuno. Yevan terbang ke bawah dan mendarat di tanah. Gubuk itu memiliki lokasi yang tepat, tapi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke sana. Sebaliknya, dia pergi ke kota untuk secara resmi mengambil alih wilayah ini. Kota itu hancur berantakan, dan kedua gerbangnya hampir runtuh. Paritnya juga berlumpur dan penuh lumpur. Parit itu hampir mengering, dan beberapa lalat terlihat berlarian. Berhenti, siapa kamu? Di tembok kota kuno yang penuh dengan retakan, ada lebih dari 10 tentara dengan baju besi yang acak-acakan. Mereka membawa tombak besi dan pedang panjang berkarat. Mereka sangat sombong saat mereka meneriakinya. Aku adalah tuanmu, dan aku di sini untuk mengambil alih kota ini. Yevan berbicara. Pada saat yang sama, dia tergerak. Tembok kota yang bobrok ini sebenarnya memiliki fluktuasi kekuatan ilahi, dan itu tidak seburuk yang dia bayangkan. Kemungkinan besar ada pola formasi yang kuat yang diukir di atasnya, dan sepertinya itu sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Tuan apa? Ini adalah tanah yang memiliki pemilik. Seorang prajurit yang galak berteriak dengan tidak sabar. Kalau begitu aku akan pergi menemuinya. Yevan berbicara. Kamu tunggu di luar dulu. Salah satu dari mereka berteriak. Yevan tertegun. Dia baru saja tiba di sini, namun sekelompok tentara benar-benar ingin memamerkan kekuatan mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berdiri di luar kota, dengan tenang menunggu. Namun, setelah 1 jam berlalu, dia masih tidak melihat seorang pun keluar. Para prajurit di tembok kota mulai bermain tebak-tebakan jari dan minum anggur tua, meninggalkannya tergantung di sini. Yevan tertawa. Mereka hanyalah beberapa bajingan yang tahu sedikit tentang kultivasi, namun mereka benar-benar berani memperlakukannya seperti ini. Dia bangkit ke udara, hendak menyerbu masuk. Serangan musuh, lindungi kota. Beberapa tentara yang galak berteriak dengan keras. Hong, kota yang bobrok itu melepaskan cahaya ilahi. Pola formasi muncul di tembok kota, dan layar cahaya melesat ke atas, sepenuhnya menutupi kota kuno yang tidak terlalu besar, melindunginya di dalamnya. Mata Yevan menjadi dingin. Dia baru saja tiba, namun sudah ada orang yang ingin memamerkan kekuatan mereka. Ketika dia ingat bahwa ini adalah wilayah kekuasaan asli keluarga Xiao, dia segera mengerti. Apakah kalian semua mencoba memberontak? Ada keputusan kaisar di sini. Apakah kalian semua sedang mendekati kematian? Dia berteriak. Omong kosong. Ini adalah tanah yang memiliki pemilik. Tunjukkan surat keputusan kaisar Anda. Pada saat ini, seorang pria parubaya akhirnya muncul. Dia mengenakan pakaian besi ilahi dan memanjat tembok kota. Yevan terkejut. Orang ini sebenarnya adalah seorang kultivator pada transformasi kelima dari transformasi naga. Mungkinkah pemilik kota yang bobrok juga memiliki kultivasi seperti itu? Perhatikan baik-baik. Yevan menjabat tangannya dan melemparkan kain kuning ke bawah. Orang itu menangkapnya dan bahkan tidak melihatnya.
Dia dengan paksa merobeknya dan berkata, ini adalah keputusan kaisar palsu. Aktifkan pola formasi dan bunuh dia untukku. Hong, cahaya ilahi kota itu sangat menyilaukan. Satu demi satu, pola-pola terjalin dan dihancurkan ke arah Ye Fan. Kekuatannya luar biasa besar. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diatur oleh orang biasa. Ekspresi Ye Fan menjadi gelap. Dia baru saja tiba di sini dan menemukan hal seperti itu. Dia dengan dingin berkata, sepertinya saya harus menjatuhkan kota ini sendiri. Sebentar lagi, setelah aku menjadi penguasa kota, aku akan memperlakukanmu dengan baik. N. Chapter 557 Gubuk Terpencil. Ci. Rentetan demi rentetan cahaya ilahi mengalir deras, terjalin di udara dan membentuk formasi pembunuhan yang mengalir ke arah Ye Fan. Niat membunuh melonjak ke awan. Tembok kota itu kuno dan memiliki pola formasi yang tak ada habisnya. Pada saat ini, mereka semua muncul, mengukir diri mereka sendiri di kehampaan seperti simbol dewa dan hantu. Mereka sangat dalam dan tak terduga, mengintimidasi jiwa seseorang. Ye Fan menghirup udara dingin. Dia mengaktifkan seni kata baris dan dengan cepat mundur, menghindari serangan yang mengejutkan dunia ini. Pola formasi kota kuno ini sangat menakutkan. Dia menganggap bahwa itu setidaknya ditetapkan oleh keberadaan tertinggi dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, bahkan ada sosok setingkat dewa suci yang mengawasi tempat ini. Aktifkan pola formasi, lindungi kota kuno dan bunuh musuh yang menyerang. Pria parubaya di tembok kota mencibir. Dia menatap Ye Fan di udara dan memberikan perintah ini. Swoosh! Kota bobrok ini memang aneh. Itu mampu memusatkan kekuatan semua prasasti ilahi ke satu titik, dan kekuatan serangan itu tak tertandingi. Pada saat ini, prasasti ilahi terkondensasi menjadi seberkas cahaya ilahi yang tajam yang menebas seperti pedang surgawi. Kiang, cahaya pedang sepanjang 1000 zang segera membelah langit. Itu sebanding dengan serangan dari sosok setingkat dewa suci. Cahaya itu menyilaukan. Jika itu adalah orang normal, mereka kemungkinan besar akan mengeluh karena fluktuasi kota kuno terlalu cepat. Sinar cahaya itu langsung menebas dan sulit untuk dihindari. Namun, Ye Fan bukan salah satu dari mereka. Dia mengembangkan seni kata 9 baris rahasia dan mewakili tingkat pencapaian tertinggi dalam domain ini. Dia meninggalkan bayangan dan menghilang ke udara. Kalian semua, kalian telah menyinggung atasan kalian. Kejahatan kalian tidak bisa dimaafkan. Ye Fan seperti seberkas cahaya saat dia menukik turun dengan suara Shou. Merayu kematian. Bahkan keberadaan tertinggi setengah langkah pun tidak berani menyerang. Pria parubaya itu mencibir dengan sedikit ejekan. Dia mengaktifkan semua pola formasi dan berdiri di tembok kota, tidak bergerak sama sekali. Desir, desir. Seluruh kota kuno itu tampak hidup kembali. Itu seperti pendekar pedang yang tak tertandingi saat menyapu deretan demi deretan cahaya pedang. Panjangnya lebih dari 1000 zang dan cahaya ilahi merobek-robek awan yang kacau. Mata Ye Fan berbinar. Kota ini benar-benar luar biasa. Dia tidak tahu keberadaan tertinggi seperti apa yang meninggalkannya, tapi itu adalah tempat yang baik untuk memupuk esensi surgawi. Ratusan dan ribuan berkas cahaya menyapu, dan bahkan seekor lalat pun akan hancur berkeping-keping. Namun, Ye Fan mendekat. Teknik gerakannya yang aneh sepertinya melewati riak air, menerobos layar cahaya dan memasuki kota. Kamu. Tembok kota kuno itu kacau balau. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Seolah-olah dia telah memasuki tempat tak berpenghuni, melewati pola formasi dan memasuki kota. Lengan baju Ye Fan sedikit compang-camping. Meskipun dia mengaktifkan formula Xing dan memilih bagian tembok kota yang rusak, dia masih terkena cahaya pedang. Jika bukan karena tubuh fana yang melebihi tubuh dewa suci, serangan itu barusan akan melukainya. Kota kuno ini sangat berharga. Sebelum dia membuat terobosan dalam rumus kata barisnya, dia hanya bisa masuk dengan susah payah. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan berjalan maju dengan langkah besar. Seluruh jalan bergetar. Ekspresi orang-orang ini tidak berubah, menunjukkan kilatan ganas saat mereka mengacungkan senjata mereka. Ini adalah wilayah yang diberikan oleh Grand Preceptor Xiao kepada saudaraku. Apakah Anda ingin mencurinya? Teriak pria parubaya itu. Ye Fan tidak ingin membuang-buang kata-kata dengannya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan teratai emas. Teratai itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas untuk menekannya. Swoosh! Pria parubaya itu meraung dan mengeluarkan sebuah pagoda yang sangat indah. Itu berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni dan naik untuk bertemu dengan teratai emas. Namun, bagaimana itu bisa memblokir kibawaan Ye Fan? Retak!
Pagoda yang sangat indah itu tertembus saat itu juga, berubah menjadi sepasang besi tua yang berserakan di jalan. Pria parubaya itu terhuyung-huyung ke belakang, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Esensi bawaan dari tubuh dewa tidak bisa dihancurkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia pahami. Yevan bahkan bisa membunuh seseorang pada transformasi ke-6 dari transformasi naga, apalagi dia. Oh, teratai yang terbentuk dari ki bawaan turun dan mengirimnya terbang. Dia menabrak tembok kota dengan keras, mematahkan tulang dan uratnya. Dia tidak bisa lagi memanjat. Jangan bunuh aku, teriak pria parubaya itu ketakutan. Dia merasa bahwa dia telah memprovokasi seorang pembunuh, seseorang yang tidak bisa dia lukai. Ci. Yevan terus-menerus menunjuk dengan jarinya dan membekukan puluhan tentara itu. Dia mengungkapkan senyum dingin dan berkata, kamu ingin memamerkan kekuatanmu padaku. Siapa yang berani berperilaku kejam di kota Luku? Sebuah suara bermartabat terdengar. Gelombang menakutkan mengalir keluar dari kediaman wali kota saat cahaya ilahi terbang. Pedang terbang seukuran telapak tangan yang seterang air musim gugur dan sangat tajam melesat ke segala arah. Pedang itu berubah menjadi seberkas kilat dan menebas leher Yevan. Lintasannya kabur, dan bahkan kehampaan pun terdistorsi. Jelas terlihat bahwa kecepatan dan kekuatannya menakutkan. Dentang. Yevan menyambut serangan itu dengan tangan kosong, menciptakan serangkaian percikan api yang cemerlang. Pedang terbang itu meratap dan jatuh lurus ke bawah. Dia menangkapnya dengan kedua tangan dan mengguncangnya dengan keras. Kaca. Harta rahasia yang telah ditempa ratusan dan ribuan kali dan dimurnikan dengan darah dan keringat seorang ahli dihancurkan begitu saja, berubah menjadi serpihan besi. Ini, monster. Siapa orang ini? Semua orang keluh. Kultivasi wali kota berada pada transformasi ke-6 dari transformasi naga. Pedang terbang yang dia kembangkan dengan nyawanya dihancurkan segera setelah diambil. Pemuda ini terlalu menakutkan. Wosh! Seorang pria parubaya muncul. Dia adalah wali kota kota Lu. Wajahnya tenggelam dan berkata, ini adalah wilayah klan Xiaoku. Apakah Anda menantang martabat Grand Preceptor Xiao? Mulai sekarang, kota ini telah berganti pemilik. Jangan bilang kamu tidak tahu. Jika Anda ingin berpura-pura tidak tahu, saya akan menggunakan tinju saya untuk memberitahu Anda. Yevan langsung bergegas dan berkata, bukankah kamu ingin memamerkan kekuatanmu padaku? Biar ku beritahu, ada beberapa orang yang tidak bisa kamu singgung. Bang! Tinjunya tidak berkembang dengan kecemerlangan, tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Tinjunya kokoh dan pantang menyerah, dan kekuatannya tak tertandingi. Dimanapun ia melintas, kehampaan itu runtuh. Itu sangat menakutkan. Paca, dong. Semua jenis alat sihir terbang untuk memblokir Yevan, tetapi di bawah tinjunya, semuanya sia-sia. Mereka semua berubah menjadi pecahan, dan tumpukan besar tembaga dan besi muncul di tanah. Penguasa kota Parubaya itu benar-benar tercengang. Dia belum pernah melihat tubuh fisik sekuat itu sebelumnya. Dia mengira bahwa dia telah bertemu dengan karakter level Holy Master, jadi dia lupa menggunakan kekuatan sihirnya yang kuat. Bang! Kecepatan Yevan sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan penguasa kota dan meninju dagunya. Giginya beterbangan kemana-mana, dan dia terbang ratusan kaki jauhnya seperti boneka. Penguasa kota ini menabrak tembok kota di tempat. Dagunya hancur berkeping-keping, dan ada banyak patah tulang di sekujur tubuhnya. Dia terbaring di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya penuh dengan keterkejutan. Ini hanya biasa-biasa saja. Yevan menggelengkan kepalanya. Semua orang ketakutan. Bagaimana mereka bisa menghadapi karakter seperti itu? Dia masih sangat muda, dan dia bisa dibandingkan dengan monster dari kediaman prajurit unik. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka harus memamerkan kekuatan mereka barusan, semua wajah mereka menjadi pucat tanpa sedikit pun darah. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu semua adalah perintah penguasa kota. Setelah para prajurit mendapatkan kembali mobilitas mereka, mereka semua berlutut dan terus bersujud. Keganasan dari sebelumnya telah benar-benar hilang. Kalian semua, berdiri dan bicaralah. Yevan berjalan mendekat dan menendang saudara-saudara tuan kota beberapa kali. Dia mulai menginterogasi mereka dan memahami banyak hal. Kemudian, dia menunjuk ke ruang di antara alis semua orang dan menghapus beberapa kenangan terkait. Tubuh fisiknya sangat kuat, jadi dia tidak ingin orang lain menebak-nebak. Kalian semua, menghilanglah dari kota Lu untukku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Yevan berteriak dengan keras. Para prajurit ini semuanya adalah pembudidaya bermarga Xiao.
Jumlah mereka lebih dari 200 orang, tapi kekuatan mereka terbatas. Termasuk Tuan Kota, mereka semua terpesona oleh Ye Fan, dan kultivasi saudara-saudara Tuan Kota dilumpuhkan oleh Ye Fan. Ketika penduduk kota kuno menerima berita itu, mereka semua tercengang. Penguasa kota yang baru ini memiliki terlalu banyak kepribadian. Dia menjabat sendirian tanpa bawahan. Kota bobrok ini tidak besar dan dapat menampung beberapa ribu orang. Bahkan, ukurannya mirip dengan sebuah kota. Ye Fan tidak ingin tempat ini kehilangan hukum dan peraturannya, jadi dia merekrut beberapa orang dan mengatur ulang pasukan di kota, membuat beberapa aturan. Selama ada tatanan normal, dia tidak akan ikut campur terlalu banyak. Dia datang ke sini untuk Desolate Hat dan bukan untuk menjadi penguasa. Ye Fan berjalan-jalan di pedesaan dan tiba di sebuah desa kuno. Dikabarkan bahwa ini adalah tempat di mana para kaisar kuno membangun gubuk mereka. Tempat itu dipenuhi dengan kilau misterius. Sejumlah besar pohon belalang kuno mengelilingi desa. Setiap pohon kuno itu sudah cukup tua. Beberapa memiliki kulit kayu yang retak, dan beberapa memiliki lubang di batangnya. Tidak diketahui berapa tahun pohon-pohon itu telah tumbuh. Desa kuno itu tidak besar, dan hanya ada sekitar 50 rumah tangga. Nenek moyang mereka telah tinggal di sini selama beberapa generasi dan tidak pernah pindah. Melihat dia ramah dan mudah didekati, mereka tidak lagi takut. Mereka menjawab setiap pertanyaan, membuat Ye Fan memahami banyak hal. Tuan, Anda tidak boleh memahami Dao di sini. Nenek moyang kita telah mewariskan bahwa banyak orang Siulian telah meninggal di sini. Saat ini, tidak ada yang berani datang ke sini. Tidak ada yang aneh dengan manusia yang tinggal di sini, tetapi begitu seorang kultivator yang kuat datang ke sini untuk memahami Tao, malapetaka akan menimpa mereka dan mereka akan meninggal secara misterius. Pohon belalang ini telah tumbuh selama entah berapa puluh ribu tahun. Mereka tidak tumbuh, juga tidak mati. Tahun demi tahun, mereka tidak berubah sama sekali. Ketika mendengar berita ini, Ye Fan terkejut. Menurut apa yang dikatakan penduduk desa, pohon-pohon kuno ini sudah ada sejak zaman kuno, dan selalu seperti ini. Namun, mereka tidak pernah menjadi roh. Sejak saat itu, Ye Fan datang ke sini setiap hari untuk berjalan-jalan dan memahami banyak hal. Pada titik ini, duduk menyendiri tidak banyak berpengaruh. Sekarang, dia akan keluar dan melihat mata air yang bergemericik dan dedaunan yang berguguran. Lebih mudah baginya untuk memahami Dao. Setelah setengah bulan, semua orang di kota Lu tahu bahwa tuan ini tidak ada kegiatan. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk bertamasya dan tidak melakukan pekerjaan yang layak. Untungnya, dia murah hati kepada orang lain dan tidak bersikap berlebihan. Dia tidak akan menghukum siapapun. Dan penduduk desa menjadi semakin akrab dengannya. Banyak anak-anak yang pilek tidak lagi takut padanya dan suka berlari di belakangnya. Hal ini karena setiap kali Ye Fan datang, dia akan membawa permen. Anak ingusan anjing 2, kenapa kamu menangis? Ye Fan melihat seorang anak yang suka mengikuti di belakang dan meminta permen. Wajahnya berlumuran air mata dan ingus. Paman anjing 2 dipukuli di ladang dan kehilangan banyak darah. Dia tidak bisa bahagia lagi, dan anak ingusan itu sedih. Kakeknya pergi untuk berdebat, tapi dia juga dipukuli. Bahkan tulangnya patah. Anak-anak yang lain berlari dan membicarakan apa yang telah terjadi. Tuan kota kakak, cepat pergi dan lihatlah. Tolong selamatkan mereka. Seorang gadis kecil menangis. Penduduk desa ini sangat sederhana. Bahkan nama mereka adalah anjing 2, batu besar dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa mereka mudah dibesarkan. Mereka hampir tidak pernah mengalami konflik. Bagaimana hal seserius itu bisa terjadi? Ye Fan mengerutkan kening. Ye Fan tidak pernah bersandiwara. Dia datang ke desa ini setiap hari. Banyak anak yang sangat dekat dengannya dan memanggilnya dengan santai. Anak ingusan, jangan menangis. Aku akan pergi dan melihatnya. Ye Fan melangkah keluar dari hutan pagoda kuno dan berjalan menuju ladang. Sekelompok anak-anak mengikuti di belakangnya. Di ladang yang berjarak beberapa mil jauhnya, suara tangisan terdengar. Ayah dari anak ingusan itu terbaring di tanah berlumuran darah. Dia tampak menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dia hirup. Ada juga seorang pria tua dengan noda darah di sudut mulutnya. Dia duduk di tanah dan mengguncang anjing 2 untuk membangunkannya. Banyak penduduk desa berkumpul di sekitar, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tidak jauh dari situ, ada beberapa orang yang sangat sombong dan tidak peduli. Mereka jelas adalah pembudidaya. Ada beberapa binatang aneh di ladang. Salah satunya, seekor longma, memakan hasil panen. Penyebab dari konflik itu sudah jelas.
Ayah dari anak ingusan itu melihat keluarganya diinjak-injak dan pergi untuk berdebat dengan mereka. Pada akhirnya, jadilah seperti ini. Bagaimana kamu bisa menggertak orang seperti ini? Seorang penduduk desa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bukankah ini hanya memakan hasil panen? Saya sudah mengatakan bahwa saya akan memberi Anda sejumlah uang. Jangan membuat keributan di sini. Jika kalian mengganggu Longma, kalian tidak akan mampu membayar dengan nyawa kalian. Seseorang memelototi mereka dengan tidak sabar. Tanaman adalah hidup kami. Kalian menyia-nyiakan orang. Banyak penduduk desa yang sangat marah. Berisik sekali. Orang itu mencibir dan melirik kerumunan dengan jijik. Ye Fan dapat dengan jelas melihat bahwa binatang-binatang aneh itu semuanya langka di dunia. Mereka bukan binatang biasa. Mereka sudah mendapatkan kecerdasan dan mungkin sangat cepat saat berlari. Meskipun orang-orang ini berpakaian mewah, jelas bahwa mereka adalah pelayan yang bertanggung jawab untuk merawat binatang aneh ini. Sangat mudah untuk berpikir bahwa mereka terkait dengan para jenius dari rumah Kishi. Rumah Kishi berada di Gunung Surgawi, tidak terlalu jauh dari sini. Tunggangan mereka dirawat dengan baik, jadi bukan tidak mungkin mereka merumput di luar. Segera, seorang penduduk desa mengkonfirmasi dugaannya. Benar saja, mereka adalah makhluk aneh dari Gunung Langit Kuno. Orang-orang ini sering muncul akhir-akhir ini dan sangat sombong. Minta maaf dan ganti rugi atas kerugiannya, lalu tinggalkan tempat ini segera. Ye Fan berteriak dengan dingin. Dia berjongkok, mengeluarkan sedikit mata air surgawi dan menuangkannya ke dalam mulut anjing dua. Dia memijat tubuh anjing dua dan menghidupkannya kembali. Ye Fan berdiri dan berkata, "Aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarku? Siapa kamu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah orang besar?" Salah satu dari mereka mencibir, dan yang lainnya juga mendengus sombong. "Kalian hanya sekelompok budak. Beraninya kalian berperilaku kejam di sini. Bahkan jika tuanmu datang, dia tidak akan bisa berurusan denganmu." Ye Fan berteriak. "Siapa? Siapa kamu? Beraninya kamu mengendalikan kami?" Ekspresi beberapa orang berubah. "Aku penguasa tempat ini. Aku bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam radius 100 mil. Tidak peduli siapa yang masuk, mereka harus bertindak sesuai dengan aturan saya." Ye Fan berkata dengan dingin. "Ha, ha. Seorang penguasa kecil berani bicara besar. Anda telah mengganggu binatang aneh kami. Bahkan jika Anda memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk mengimbanginya." Salah satu dari mereka tertawa. Hal yang sembrono. Ye Fan menamparkan dengan telapak tangannya. Meskipun orang-orang ini semuanya ahli, bagaimana mereka bisa memblokirnya? Mereka semua memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. "Kamu berani memperlakukan kami seperti ini? Apa kalian tahu siapa kami?" Mereka memasang tampang berani. "Bukankah kalian hanya sekelompok budak? Cepatlah bersujud dan minta maaf." Ye Fan mencibir dan berkata, "Aku akan mengambil Longma ini. Aku akan membunuhnya untuk penduduk desa dan memakan dagingnya. Jika kamu tidak puas, katakan pada tuanmu untuk datang menemuiku." Chapter 558 Dewa Alternatif. Apa kau tahu konsekuensi dari melakukan hal ini? Jika kau berani menyentuh Longma, kau akan dibunuh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang penguasa kecil sepertimu. Orang-orang di tanah itu kuat dalam penampilan tetapi lemah dalam kenyataan, dan mereka mengintimidasi dia dengan hati nurani yang bersalah. "Aku sangat takut." Ye Fan berjalan ke depan. Tanamannya setinggi lutut, dan semuanya adalah bibit yang lembut, hijau dan subur. Sebagian besar lahan hancur sebelum sempat tumbuh. Ini adalah usaha yang melelahkan dari para penduduk desa. Tidak heran jika para orang tua pun merasa cemas. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Bang! Kaki Ye Fan terbang dan menendang seseorang seperti karung pasir. Dia terbang puluhan meter dan jatuh di luar lapangan. Tiba-tiba, terdengar jeritan seperti babi yang disembelih. "Ah! Memperlakukan kami seperti ini, Anda sedang mendekati bencana. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik." Berisik sekali. Ye Fan melirik orang yang dia tendang ke pinggir jalan, lalu terus berjalan di lapangan dan mendekati yang lain. Jangan datang, kami akan mengganti kerugiannya." Orang-orang ini semua ketakutan. Mereka sudah terluka dan lumpuh di tanah, tidak bisa menghindar sama sekali. "Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Apakah kamu takut sekarang?" Ye Fan tidak tergerak. Dia berjalan ke depan dan mengangkat kakinya untuk menendang. Kekuatannya begitu besar sehingga orang-orang ini seperti anak ayam kecil. Mereka terbang puluhan meter dan jatuh di jalan tanah di luar lapangan. Plop, plop. Meskipun orang-orang ini adalah pembudidaya,
mereka tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengambil inisiatif untuk membela diri. Mata mereka berputar ke belakang dan mereka berteriak berulang kali. 2 dari mereka bahkan pingsan, dan 4 lainnya mengalami patah tulang. Mereka berteriak lagi dan lagi, tubuh mereka kejang dan gemetar. Para penduduk desa tercengang. Tuan berusia 16 atau 17 tahun ini biasanya terlihat sangat cerah dan cerah, tetapi dia telah menendang sekelompok penjahat ke langit dengan satu tendangan, yang membuat mereka sangat terkejut. Kakak laki-laki sangat kuat. Kakak laki-laki merawat orang-orang jahat, jangan menangis, bayi ingusan. Sekelompok anak-anak itu semua berteriak. Air mata mereka belum mengering, dan mereka semua tampak seperti anak kucing kecil. Namun demikian, mereka terlihat sangat murni, dan semua emosi tergambar di wajah mereka, mekar dengan kesederhanaan yang unik. Jangan mendekat. Orang-orang ini benar-benar ketakutan. Ketika mereka melihat Yevan berjalan keluar dari lapangan, mereka semua gemetar dan mencoba yang terbaik untuk mundur. Yevan mengangkat kakinya dan menendang dengan liar. Dia tidak memiliki simpati untuk orang-orang semacam ini. Suara tulang patah bisa terdengar. Seolah-olah dia sedang menyembelih ayam dan bebek. Beberapa orang melolong dengan sedih. Kami akan memberikan kompensasi. Berhenti menendang. Kami akan minta maaf, tolong ampuni kami. Sekelompok labu berguling-guling di tanah dan berteriak sekuat tenaga. Mereka benar-benar takut Yevan akan menendang mereka sampai mati. Beberapa dari mereka dapat melihat bahwa tuan muda ini tidak memiliki keraguan dan bahkan lebih tidak masuk akal daripada tuan mereka. Namun, ada 1 atau 2 orang keras kepala di antara mereka yang masih mengancam, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu memperlakukan kami seperti ini. Jangankan tuan kecil sepertimu, bahkan seorang pangeran pun harus berpikir 2 kali sebelum datang ke sini. Kau pikir aku takut? Tanpa sepatah kata pun, Yevan melayangkan 2 tendangan dan menghancurkan lautan reinkarnasi keduanya di tempat. Kekuatan ilahi mereka berubah menjadi ketiadaan, dan istana Dao mereka juga terguncang menjadi kekacauan. Mereka tidak bisa lagi berkultivasi. Kamu, kali ini, bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka semua bersujud di tanah dan terus-menerus bersujud, memohon dengan getir. Tolong biarkan kami pergi. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan muda, mohon bermurah hati dan jangan bertengkar dengan kami. Seseorang yang cerdik mulai bersujud dan meminta maaf kepada penduduk desa di lapangan. Kami minta maaf, kami salah. Sesama penduduk desa, mohon maafkan kami. Di bawah pencegahan Raja Iblis Kecil, orang-orang ini tidak lagi memiliki sedikit pun kesombongan. Mereka semua menyerah dan memohon dengan getir, takut mereka akan meninggalkan hidup mereka di sini. Yevan bertanya dengan acuh tak acuh. Orang-orang ini menjawab semua pertanyaannya tanpa berani menyembunyikan apapun. Seperti yang diharapkan, mereka datang dari Gunung Abadi dan merupakan penjaga kuda jenius dari Kishimanor. Mereka bertugas merawat binatang-binatang aneh. Kalian benar-benar mengesankan. Kalian hanya beberapa budak pemelihara kuda, tapi kalian berani bertindak seperti tiran di mana-mana. Segera menghilang. Yevan tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Dengan mendengus dingin, beberapa dari mereka merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Mereka tersandung dan berbalik untuk berlari. Sudah kubilang, tinggalkan Longma itu. Yevan berdiri di luar lapangan dan berkata dengan tenang. Beberapa dari mereka menguatkan diri dan membawa binatang aneh lainnya pergi, meninggalkan Longma di belakang. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras, takut membuat marah iblis ini lagi. Sesama penduduk desa, saya akan mentraktir semua orang dengan daging Longma malam ini. Kata Yevan sambil tersenyum. Di kejauhan, para pelayan terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Orang macam apa ini? Apakah dia benar-benar ingin makan Longma? Dasar cabul. Beberapa dari mereka melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Mereka merasa bahwa mereka telah bertemu dengan monster yang tidak bisa mereka lukai. Kita tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Kembali dan laporkan pada sang putri. Kita harus memotong tuan bajingan ini menjadi beberapa bagian. Sadarlah, ini jelas belum berakhir. Dia memukuli kita setengah mati dan masih ingin memakan Longma sang putri. Berani sekali. Dia pasti sudah bosan hidup. Beberapa dari mereka diam-diam mengumpat dan berlari jauh, menghilang ke cakrawala di Vena Surgawi kuno. Apakah akan ada masalah? Di lapangan, ayah tua Butfest gemetar. Dia takut dia akan menyebabkan bencana karena ini. Tulang-tulangnya yang patah telah disambung kembali, tapi masih ada noda darah di tubuhnya. Tidak akan ada masalah. Paling-paling, mereka akan datang padaku.
Ayo pergi, aku akan mentraktir semua orang dengan daging longma. Itu sangat bergizi, kata Ye Fan sambil tersenyum. Di malam hari, beberapa siluet menerobos langit. Salah satunya sangat indah. Di bawah sinar matahari yang merah menyala, dia seperti peri yang turun dari langit. Rok panjang dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya diwarnai dengan lapisan kilau keemasan yang samar-samar. Di desa kuno, sekelompok anak-anak menatap langit dan semuanya mulai berteriak. Lihat, itu peri. Adik yang cantik sekali. Seorang peri telah turun ke dunia dan datang ke desa kami. Sekelompok anak-anak bertepuk tangan dan berteriak. Bayi ingusan itu bahkan memanggil Ye Fan, memintanya untuk datang dan melihat bersama. Ye Fan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Putri Yu Dai akan datang. Dia tidak bertemu dengannya selama setengah bulan, dan dia menjadi lebih cantik dan halus. Saat matahari terbenam, dia tidak ada bedanya dengan peri. Roknya berkibar saat dia mendarat di tanah. Di sampingnya ada dua pria dan seorang wanita. Pria-pria itu tinggi dan tampan, dan wanita itu secantik bunga. Mereka semua memiliki temperamen yang luar biasa. Mengapa Yang Mulia datang? Ye Fan bertanya sambil tersenyum. Dia tidak mengenal tiga orang lainnya. Saya datang untuk melihat apakah Anda terbiasa tinggal di sini. Saya aman dan sehat di sini. Terima kasih atas perhatian Anda, Putri. Ye Fan tersenyum. Kudengar kau menyimpan longma Putri Qi. Apakah itu benar? Yu Dai adalah wanita tercantik ketiga di dataran tengah. Matanya mengalir, dan dia memancarkan pesona yang menakjubkan. Itu benar. Aku memang menyimpannya. Ye Fan mengangguk. Di mana? Putri Yu Dai bertanya. Oh, bukankah di sana? Itu yang dimasak di panci besi besar itu. Ye Fan sepertinya tidak peduli sama sekali. Apa? Ada di dalam panci. Kau bilang yang memasak di panci besi besar itu adalah longma. Putri Yu Dai dan tiga orang di sampingnya semua tertegun. Mereka tercengang, dan tidak bisa berkata apa-apa. Terutama Putri Yu Dai. Mulut cerinya terbuka lebar, dan dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Mengapa kamu benar-benar ingin makan longma? Mereka menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mereka belum pernah melihat orang seperti itu. Itu adalah keturunan dari binatang buas, longma. Itu sangat langka. Orang di depan mereka ini benar-benar memasaknya dalam panci besi besar seperti sedang memasak daging anjing. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang begitu galak. Itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Ini adalah suplemen yang bagus. Ada jejak darah naga di dalamnya. Karena kalian semua berhasil sampai di sini, kalian beruntung. Ye Fan tersenyum. Kita di sini bukan untuk makan daging kuda. Salah satu pria di sampingnya merasa bahwa pria ini terlalu aneh. Kami ingin membantumu mengembalikan longma dan menyelesaikan badai ini. Jika tidak, Putri Qi tidak akan membiarkan masalah ini pergi setelah dia keluar dari pengasingan. Putri Yu Dai berkata, aku sudah memasaknya. Paling-paling, aku hanya bisa mengiriminya semangkuk daging kuda. Biarkan dia mencicipinya, jawab Ye Fan. Mereka benar-benar kalah darinya. Saya katakan, saudara, Anda telah membuat diri Anda dalam masalah besar. Putri Qi sangat menyukai longma itu. Jika kamu memakannya seperti ini, dia pasti akan mengejarmu. Pria lain di sampingnya berkata, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Hanya saja mereka terlalu kejam. Jika saya tidak makan daging kuda, akan sulit untuk menenangkan orang biasa. Ye Fan tidak terlalu peduli. Yang Mulia, teman Anda ini benar-benar aneh. Wanita cantik itu hanya bisa berkomentar seperti ini. Dewa, maafkan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan penguasa kota. Ini semua salah kita. Putri Yu Dai dan yang lainnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mereka telah melihat keledai tua yang lumpuh tidak jauh dari sana. Menggunakannya sebagai kompensasi untuk longma pasti akan membuat Putri Qi marah sampai mati. Lupakan saja, lupakan saja. Aku tidak peduli tentang ini lagi. Wanita cantik di sampingnya sangat marah sampai hampir tertawa. Saya menghargai niat baik Anda. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Daging longma sudah matang. Mari kita nikmati bersama. Ye Fan mengundang mereka dengan hangat. Tidak, ayo kita pergi, kata salah satu pria. Jangan, kita sudah menyusul. Biar saya beritahu, longma ini adalah suplemen yang bagus. Jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesal seumur hidup Anda. Ye Fan menarik mereka kembali. Di samping hutan pagoda kuno, ada beberapa meja batu dan bangku batu. Penduduk desa sudah merapikannya. Panci besar dan mangkuk kecil disajikan, dan aroma daging menyerbu hidung mereka. Ada juga beberapa guci berisi anggur tua.
Selain daging Longma, ada lebih dari 10 ekor domba panggang. Ini semua dibawa oleh Ye Fan. Meskipun desa itu kecil, satu Longma tidak cukup untuk semua penduduk desa. Ayo makan daging naga. Sekelompok anak berteriak. Suasana di sana sangat meriah. Penduduk desa lainnya juga sangat antusias. Ayo, saudaraku, izinkan saya bersulang untukmu. Ini adalah inti dari daging naga. Ayo, cicipi. Ini adalah tendon naga. Bisa dikatakan sebagai esensi. Cicipi. Ye Fan menawarkan anggur dan makanan, sangat antusias. Pohon pagoda kuno berdesir, dan aroma anggur tercium. Beberapa orang tertarik, dan tanpa sadar, mereka mulai makan. Semua orang akan makan daging naga ini bersama-sama. Jika saatnya tiba, tolong bantu saya. Ye Fan tertawa. Beberapa orang segera merasa ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka berkata, menurut saya, Saudara Ye, Anda terlalu tidak baik. Memperlakukan kami dengan daging Longma, apakah Anda mencoba menyeret kami ke bawah dengan Anda? Bagaimana mungkin? Apakah saya orang yang tidak baik? Ye Fan berkata dengan benar. Aku hanya ingin menghiburmu. Jika ada berita, beritahu saya. Aku akan berterima kasih tanpa henti. Kedua pria itu adalah pengejar Putri Yudai, dan wanita itu adalah teman baiknya. Meskipun mereka bukan orang seperti Xiao Mingyuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Saya katakan, Saudara Ye, Anda harus berhati-hati. Begitu Putri Qi keluar dari pengasingan, dia pasti akan datang untuk membunuhmu. Itu benar. Dia membesarkan Longma ini sendiri. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak ada yang bisa membujuknya. Kedua pria itu sangat kuat. Yang satu bernama Cheng Hui, yang lainnya adalah Zhang Wen, dan wanita itu adalah Li Xinyu. Mereka menjelaskan situasinya secara rinci. Kamu mungkin tidak tahu, tapi banyak orang di kediaman prajurit aneh telah mendengar bahwa sekte kami memiliki pemimpin yang aneh. Banyak orang ingin bertemu denganmu. Itu benar. Anda bahkan mencoba memakan kuda naga Putri Qi. Rahang semua orang jatuh ke tanah karena terkejut. Semua orang ingin melihat siapa kamu. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia mengusap dagunya dan berkata, saya telah mencapai titik puncak baru-baru ini. Aku butuh beberapa pertempuran. Tidak apa-apa selama mereka tidak semuanya datang. Mengapa saya merasa seperti Anda menantikannya? Putri Yudai memutar matanya ke arahnya. Kulitnya seperti batu giok halus, dan matanya memabukkan. Mereka di sini untuk membunuhmu. Hati-hati, kata Li Xinyu. Pemimpin Hu Cheng, keluar dan mati. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dari langit yang jauh, bergema di seluruh gubuk yang sunyi. Pohon-pohon pagoda kuno mulai bergoyang dengan suara hua-hua. Chapter 559 Dewa Terbesar dalam Sejarah. Pada saat ini, cakrawala benar-benar berwarna merah. Awan berapi-api menutupi sebagian besar langit, dan desa kuno serta pohon-pohon belalang semuanya bertatahkan pinggiran keemasan. Di samping hutan kuno, di depan meja batu, Ye Fan dan yang lainnya saat ini sedang makan daging naga dan minum anggur. Ketika mereka tiba-tiba mendengar teriakan yang begitu keras, mereka semua mengangkat kepala dan menatap ke arah cakrawala. Awan ungu menutupi langit dan menutupi bumi seperti gelombang besar. Awan itu menyebarkan awan yang terbakar di langit. Seorang pria berdiri di atasnya. Dia memiliki tubuh sedang, tapi dia memancarkan aura yang kuat saat dia menatap ke desa kuno. Penguasa kota pelajar, naiklah ke sini. Pendatang baru itu cukup mendominasi saat dia berteriak dengan keras. Dia memiliki kepala rambut ungu tebal, dan matanya cerah dan penuh ekspresi seperti dua lampu ilahi. Ye Fan tidak memperhatikannya. Dia memanggil Putri Yudai, Cheng Hui, dan yang lainnya untuk minum, mengisi cangkir mereka satu demi satu. Penguasa kota pelajar, datanglah dan terimalah kematianmu. Raungan pria berambut ungu itu mengguncang pegunungan, dan semua pohon belalang purba bergetar. Daun-daun berguguran, dan fluktuasi yang kuat menyebar. Saudara Ye, kamu benar-benar tenang. Mereka di sini untuk menghukummu, jadi jangan sampai ketahuan tidak siap. Zhang Wen meletakkan cangkirnya. Ye, Ze, Tian, naik ke sini. Pria berambut ungu itu menatap Ye Fan dan berdiri di atas awan ungu, memastikan identitasnya. Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Ye Fan meminum secangkir anggur dan menatap ke arah langit. Serahkan Longma Putri Qi, lalu ikat tangan dan kakimu untuk memohon pengampunan. Pria berambut ungu itu menunduk, tatapannya seperti anak panah yang melesat ke bawah. Tidak ada cara untuk mengirim Longma kembali, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mengikat tangan dan kakiku. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Di mana Longma itu? Cepat kembalikan.
Suara pria berambut ungu itu sangat keras, seperti gemuruh guntur. Dia sangat mendominasi. Longma ada di sini. Ye Fan memegang tulang kuda di tangannya. Daging di atasnya telah dimakan sampai bersih, dan dia melambaikannya ke arah langit. Kamu, pria berambut ungu itu sangat marah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berani, benar-benar memasak longma dan memakannya di depannya. Benar-benar tidak ada kuda yang tersisa. Mengapa Anda tidak turun dan mencicipi dan mengirim semangkuk kembali ke Komandan Putri Qi? Kata Ye Fan. Aku akan membunuhmu. Dentang. Ye Fan duduk tegak di atas balok batu dan mengangkat cangkir anggurnya untuk menyambutnya. Naga ungu itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, tapi dia dengan paksa menahannya. Naga itu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki cangkir anggur. Gerakan bagus. Di samping, Li Xinyu tercengang. Naga sepanjang 100 zang dikurangi menjadi setengah inci oleh Ye Fan dan kemudian diserap ke dalam cangkir anggur. Teknik semacam ini tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Terima kasih telah mengirimi saya begitu banyak esens Qi. Anggur ini tidak berasa, jadi saya bisa membuatnya lebih kuat. Ye Fan tersenyum. Jarinya memancarkan sinar cahaya dan memurnikan Qi naga di tempat, mengubahnya menjadi segumpal Qi esensi bawaan. Cangkir anggur itu dipenuhi kabut ungu. Dia mengangkat cangkir anggur itu dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia tertawa keras dan berkata, tidak sopan jika tidak membalasnya. Ye Fan memegang botol anggur dan mengisi cangkir porselen dengan anggur. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit dan mengubahnya menjadi cangkir bulan yang cerah, menyerang ke arah pria berambut ungu itu. Dengusan dingin datang dari langit. Cakar naga ungu mengulurkan tangan dan menutupi cangkir anggur itu, ingin merebutnya ke telapak tangannya. Namun, pada saat ini, cangkir anggur itu bersinar cemerlang seperti bulan terbit. Cawan itu mengibaskan cakar naga dan menyerangkan puluhan ribu cahaya pedang. Cangkir anggur berubah menjadi 10.000 tetes dan berubah menjadi 10.000 pedang-pedang bawaan. Mereka mengamuk dan menyebarkan awan ungu. Cahaya cemerlang bersinar selama puluhan ribu zang. Pria berambut ungu itu terkejut. Telapak tangan dan jari-jarinya bergetar berulang kali dan akhirnya melarutkan cahaya pedang yang membumbung tinggi. Dengan suara cangkir anggur itu hancur dan berubah menjadi bubuk halus. Namun, dia merasakan sakit yang tajam di jarinya. Kamu memang punya keahlian. Apakah Anda masih ingin berperilaku kejam di wilayah saya? Jika tidak ada yang lain, segera pergi, jawab Ye Fan. Seorang penguasa kecil juga berani bertindak seperti ini. Hari ini, aku akan menangkapmu dan membawamu ke Putri Qi untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu. Pria berambut ungu itu berteriak. Hong! Dia mengulurkan tangan ungu besar, meraih ke arah Ye Fan. Itu seperti gunung besar, mengeluarkan suara gemuruh, mengguncang langit dan bumi sampai langit dan bumi pun bergetar. Peng! Pria berambut ungu itu terbang kembali beberapa ratus zang. Dia terkejut. Jika dia tidak segera mundur, telapak tangan dan jari-jarinya mungkin sudah lumpuh. Wajahnya langsung menjadi suram. Saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Jika aku tidak menangkapmu dan membawamu kembali, wajah apa yang akan tersisa? Aku akan membuatmu berlutut di depan sang putri dan mengakui kesalahanmu. Pria berambut ungu itu kejam. Dia membentangkan lengan bajunya yang besar dan menutupi langit dan bumi saat menyapu. Tidak bagus, ini adalah langit dan bumi di lengan baju, seni tertinggi dari pegunungan selatan. Putri Yudai mengingatkan dengan lembut. Banyak orang yang mengetahui teknik rahasia semacam ini, tapi hanya beberapa keluarga kuno di pegunungan selatan yang memiliki metode yang sempurna. Begitu digunakan, langit dan bumi bisa ditelan, dan itu benar-benar menakutkan. Wah! Angin kencang bertiup, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Puncak gunung di kejauhan, bahkan tampak seperti tercukur dan lenyap ke dalam selongsong besar yang menutupi langit. Tidak ada yang tidak bisa ditelannya, dan itu seperti lubang hitam yang menghancurkan dunia. Ekspresi Ye Fan berubah. Ini memang teknik rahasia tertinggi yang akan menyedot seluruh desa. Dia melayang ke langit dan mengambil inisiatif untuk bertemu musuh secara langsung. Hanya sedikit tuan. Hanya dengan beberapa trik, Anda berani memprovokasi para pahlawan dari kediaman prajurit luar biasa. Aku akan mengurusmu. Pria berambut ungu itu mencibir dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Ada kabut-kabur di sana, dan sebenarnya ada untaian cahaya kacau yang berkedip-kedip. Seolah-olah langit dan bumi sedang terbelah. Ruang di dalamnya sangat luas dan tak terbatas, tanpa akhir. Hong! Ye Fan melambung ke langit, ingin menghindar, tapi dia ditarik oleh kekuatan yang meluap dari surga ke dalam lengan baju besar itu. Dia tidak punya cara untuk membebaskan diri.
Seperti yang diharapkan dari teknik ilahi pegunungan selatan. Itu terlalu menakutkan, menelan semua hal. Di bawah, Cheng Hui menghela nafas dalam kekaguman. Teknik semacam ini sulit untuk dihadapi oleh mereka yang berada di level yang sama. Mereka akan ditekan dengan kejam, dan mereka secara alami akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Li Xinyu juga menghela nafas ringan. Hong, kekosongan meletus. Selongsong besar itu menutupi langit, menutupi semua makhluk hidup. Ye Fan dengan paksa tersedot ke dalam, dan dia segera menghilang tanpa jejak. Tuan Kota Kakak, cepat lepaskan penguasa kota kakak laki-laki. Di dalam desa kuno, sekelompok anak-anak sangat ketakutan sehingga mereka menangis dan menjerit. Saudaraku, saya harap Anda akan bersikap lunak dan tidak membahayakan nyawanya. Di bawah, Cheng Hui mengirimkan suara. Apa yang harus saya lakukan untuk melepaskannya? Mata Putri Yudai seperti air, dan wajah gioknya bersinar. Rok panjangnya berkibar saat dia naik dengan angin, tampak seperti dunia lain. Ketika pria berambut ungu itu melihat kecantikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia telah melihat Putri Yudai di kediaman cendekiawan unik, tapi dia tidak tahu identitasnya. Biarkan dia berlutut di depan kediaman cendekiawan unik selama 3 hari 3 malam, dan mungkin aku bisa mengampuni nyawanya. Kamu benar-benar membual tanpa malu-malu. Tiba-tiba, suara dingin Ye Fan datang dari lengan baju yang besar. Apakah kamu masih ingin keluar setelah memasuki lengan bajuku? Alam semesta di dalam lengan baju adalah ruangnya sendiri, dan aku bisa memurnikanmu dengan bersih dalam 1 jam. Pria berambut ungu itu mencibir. Hong, lengan besar itu meletus seolah-olah dunia sedang runtuh. Itu memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar saat ia mengembang terus-menerus. Aku awalnya ingin membuatmu berlutut di depan kediaman cendekiawan unik, tapi sekarang sepertinya aku akan langsung memurnikanmu. Pria berambut ungu itu kejam. Seluruh lengan kanannya bersinar, dan lengan baju itu seperti tungku besar, memancarkan cahaya tak berujung. Dong! Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lengan bajunya membengkak, terus-menerus mengeluarkan suara ledakan. Kekosongan di sekitarnya dengan cepat runtuh. Kekuatan macam apa ini? Cheng Hui terkejut. Menghancurkan kehampaan, menghancurkan semua makhluk hidup. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Bahkan alam semesta di dalam lengan baju tidak bisa menahannya. Zhang Wen juga terkejut. Hong! Dengan suara keras, selongsong itu runtuh. Ye Fan bergegas keluar seperti dewa iblis, dan telapak tangannya membelah kehampaan, mengirim pria berambut ungu itu terbang. Kamu! Pria berambut ungu itu merasa ngeri. Alam semesta di dalam lengan baju adalah teknik suci tertinggi yang tidak pernah gagal sebelumnya, tapi itu benar-benar dipatahkan oleh seseorang. Seluruh tubuhnya terbelah, dan jiwanya akan tersebar. Betapa menakutkannya kekuatan ini. Orang-orang yang hadir semua merasa bahwa ini tak terbayangkan. Lengan itu telah berevolusi menjadi sebuah dunia, dan jika seseorang benar-benar terperangkap, tidak banyak orang dari generasi yang sama yang bisa melarikan diri. Kekuatan ekstrim. Kehebatan pertempuran Ye Fan mengejutkan mereka, dan dia benar-benar berhasil bertarung. Bahkan mulut ceri kecil Putri Yudai terbuka lebar, dan matanya yang indah diliputi kemegahan yang luar biasa. Ye Fan menggunakan teknik baris, dan kecepatannya tak tertandingi. Dia bergegas dalam sekejap, dan tinjunya menghantam tanah. Pria berambut ungu itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah seperti tiang kayu. Tubuhnya terbelah di banyak tempat, dan darah mengalir keluar. Peng! Ye Fan turun dan menendangnya terbang. Tubuh pria berambut ungu itu hampir hancur berantakan. Saat alam semesta di dalam lengan bajunya runtuh, vitalitasnya terluka parah, dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Aku tidak akan mempersulitmu. Berlututlah di luar desa kuno selama 3 hari 3 malam. Bukankah kamu ingin aku melakukan ini di kediaman cendekiawan unik? Kau bisa mendemonstrasikannya. Pria berambut ungu itu berteriak dan meronta dengan keras. Bahkan alisnya berdiri tegak. Kakak Ye, lupakan saja. Biarkan dia pergi. Putri Yudai pergi untuk membujuknya. Dia takut keadaan akan menjadi tidak terkendali. Cheng Hui, Zhang Wen, dan Li Xinyu juga pergi untuk membujuknya agar tidak terjadi keributan yang lebih besar. Baiklah kalau begitu, biarkan dia berlutut untuk 1 malam. Ye Fan menyegel pria berambut ungu itu, menendangnya ke pintu masuk desa, dan tidak lagi memperhatikannya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi penguasa di sini untuk waktu yang lama? Putri Yudai berkata. Sama seperti 3 lainnya, dia hampir tidak bisa berkata-kata. Malam itu, di kedalaman Gunung Abadi, beberapa orang mengetahui berita ini.
Mereka mulai mendiskusikannya di area kecil. Jika bukan karena aturan kediaman cendekiawan unik bahwa tidak ada yang bisa keluar sesuka hati, pasti akan ada banyak orang yang datang untuk menonton. Apa kalian dengar? Longma Putri Qi dimakan oleh seseorang. Salah satu pelindung bunga marah dan pergi untuk berdebat, tapi dia dihukum berlutut di luar desa kuno. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Itu benar-benar seorang penguasa berkualitas tinggi. Dia bahkan berani melakukan hal semacam ini. Itu benar-benar membuat rahang orang ternganga. Di hari kedua, jumlah orang yang mendengar berita itu meningkat. Mereka semua terkejut, dan mereka semua mendiskusikannya. Tuan kecil ini terlalu mengagumkan. Dia berani melakukan hal seperti ini. Itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Putri Qi masih belum keluar dari pengasingan. Jika tidak, dia pasti akan pergi dan bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. Pada hari-hari berikutnya, Ye Fan bertarung dengan orang-orang satu demi satu. Sebanyak 6 pelindung bunga datang untuk mencari masalah dengannya, ingin menekannya dan membawanya ke kediaman cendekiawan unik. Mereka bukanlah orang biasa, tetapi para ahli puncak dari 5 wilayah besar. Jika tidak, mereka tidak akan bisa memasuki kediaman cendekiawan unik yang hanya dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Mereka semua memiliki kecakapan bertarung yang begitu kuat. Sayangnya, mereka semua dikalahkan oleh Ye Fan satu demi satu. Hal ini menimbulkan diskusi yang panas di kediaman cendekiawan unik. Saat ini, sudah ada banyak orang yang tahu bahwa ada penguasa yang sangat mengagumkan dan unik di luar Gunung Abadi. Keenam ahli semuanya berlutut di gubuk terpencil selama 1 malam. Mereka semua kembali dengan luka parah, dan 3 dari mereka mengendarai tunggangan mereka pergi. Pada akhirnya, seekor burung merak, seekor dewa emas, dan seekor luan berwarna tidak kembali. Mereka semua dimasak dan dimakan. Sial, tuan itu benar-benar berkualitas tinggi. Dia memakan 3 roh binatang lain. Dari mana orang ini berasal? 6 ahli semuanya dikalahkan olehnya. Belum lagi berlutut selama 1 malam, bahkan tunggangan mereka dimakan olehnya. Orang macam apa dia ini? Di dalam kediaman cendekiawan unik, lebih dari separuh orang tahu tentang masalah ini. Hal itu menimbulkan keributan besar, dan banyak orang mendiskusikannya. Jika bukan karena fakta bahwa sangat sulit untuk meninggalkan kediaman cendekiawan unik, pasti akan ada banyak orang yang datang untuk menyaksikan tuan yang luar biasa ini. Bahkan banyak wanita cantik yang penasaran dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Baru saja, orang ketujuh dikalahkan. Kilin ungunya secara mengejutkan direbus di dalam panci besi milik tuan berkualitas tinggi itu. Semua orang merasa pusing, dan mereka berharap bisa segera berlari keluar untuk melihat lebih dekat. Orang itu sekarang kecanduan makan roh binatang. Saya mendengar bahwa dia secara khusus membuat busur besar dan berkeliaran di sekitar wilayahnya sepanjang hari. Dia mengatakan bahwa ada banyak binatang aneh di sini, jadi dia bisa memburu mereka untuk makanan mewah. Ketika berita ini menyebar, banyak orang tercengang. Mereka semua ingin melihat tuan macam apa ini. Penguasa paling mengagumkan dalam sejarah, itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Semua orang hanya bisa menghela nafas seperti ini. Putri Qi telah keluar dari pengasingan. Hari itu, berita ini menyebar, dan semua orang menjadi bersemangat. Semua orang tahu bahwa kemunculan karakter utama pasti akan menimbulkan keributan besar. Bahkan jika dia harus menghadapi hukuman, dia masih ingin meninggalkan kediaman cendekiawan unik untuk menonton pertempuran. Banyak orang berkata seperti ini. Chapter 561 Bunga Satu Dunia. Semua orang di Hat City tahu bahwa penguasa kota telah mengabaikan tugasnya yang seharusnya. Baru-baru ini, dia telah membuat busur besar dan mulai berburu di wilayahnya sendiri. Apa kita punya mangsa di sini? Saya rasa tidak. 100 li di sekitarnya sangat tandus. Tidak ada binatang besar sama sekali. Paling banyak, ada beberapa kelinci. Orang-orang di kota itu semua tercengang. Mereka tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tetapi setelah beberapa hari, mereka semua tercengang. Astaga, inikah mangsa yang diburu oleh penguasa kota? Itu seperti gunung, dan sepertinya itu adalah Ho. Semua orang merasa pusing. Berburu binatang langka legendaris di tanah tandus ini seperti cerita fantasi, membuat semua orang tercengang. Di gubuk terpencil, para penduduk desa telah memakan hewan liar akhir-akhir ini. Banyak dari mereka yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memakannya karena hewan-hewan itu terlalu berharga. Mereka semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Kulit naga banjir, kulit Ho, bulu luan dan benda-benda lain yang mengering di atas pohon belalang purba. Mereka sangat menarik perhatian,
berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Ye Fan telah mengalahkan banyak ahli secara beruntun. Beberapa dari mereka memiliki basis kultivasi yang luar biasa dan teknik aneh yang tak ada habisnya, yang memberinya banyak inspirasi. Dia telah memperoleh banyak hal dari pertempuran yang terus-menerus, dan dia mungkin bisa masuk ke alam rahasia transformasi naga kapan saja. Selama hari-hari ini, dia sering bermeditasi di luar hutan pohon belalang kuno. Dia telah merasakan aura khusus, tapi dia tidak bisa menangkapnya. Ini adalah tempat di mana kaisar kuno membangun gubuk mereka di tahun-tahun terakhir mereka. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa menjelaskan misteri di baliknya. Banyak penguasa telah meninggal di sini. Ye Fan pernah dengan hati-hati memahami di dalam hutan, tetapi dia merasakan jejak bahaya dan tidak berani melanjutkan. Itu sebabnya dia keluar dari hutan. Dia tidak ingin meninggal tanpa alasan. Ye Tian, keluarlah. Pada hari ini, sebuah teriakan ringan datang dari luar gubuk terpencil. Awan memenuhi langit, dan sosok-sosok bisa terlihat ke arah gunung abadi. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang telah datang, tapi mereka semua adalah pahlawan dari 5 wilayah besar. Sekelompok orang yang begitu besar semuanya memiliki pengalaman luar biasa. Setiap orang dari mereka adalah legenda tersendiri. Tidak mudah untuk mengumpulkan mereka bersama. Pada saat ini, lebih dari 150 orang telah datang ke pondok terpencil, membentuk tekanan yang kuat. Gelombang kabut abadi naik dan awan bergulung. Seolah-olah tentara surgawi telah turun. Ye Zutian, keluarlah. Suara salah satu wanita itu dingin. Suaranya indah, tapi dingin. Tuan kota kakak telah kembali ke kota. Dia tidak ada di sini. Pelahap. Salah satu pelayan Putri Qi mendengus dingin. Pergi. Putri Qi melemparkan pakaian abadinya dan terbang menuju kota Hat di atas awan 5 warna. Orang-orang di belakangnya mengikuti dari jauh. Mereka secara khusus datang untuk menyaksikan pertempuran. Ini karena begitu Putri Qi keluar dari tempat pengasingannya, pasti akan ada keributan besar. Tidak hanya cantik seperti peri, tapi dia juga cabai yang bisa menggulingkan negara. Dia juga menjadi cabai ketika dia tidak ada kerjaan, belum lagi Longma yang dicintainya telah dimakan. Di luar kota Hat, awan dengan berbagai warna melayang dan mendarat di luar kota. Kabut tipis itu pekat, seolah-olah gerbang surga telah terbuka. Tuan kota, sesuatu yang buruk telah terjadi. Banyak makhluk abadi telah datang. Banyak orang kehilangan akal karena ketakutan dan berlari untuk melapor. Ye Fan mendengar ini, mengambil busur dari dinding, memakai anak panahnya, dan berjalan keluar dengan langkah besar. Tuan kota, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak lari? Aku sedang berburu. Aku mentraktirmu daging. Ye Fan menjawab. Ye Zutian, keluarlah. Putri Qi berteriak. Suaranya jernih seperti mutiara yang jatuh di atas piring giok, tapi ada niat membunuh yang menyelimuti udara. Setelah keluar, Ye Fan juga tertegun. Begitu banyak orang yang datang. Bukankah mustahil untuk masuk dan keluar dari kediaman Qixi sesuka hati? Jika 150 orang ini menyerang bersama, bahkan beberapa makhluk yang kuat pun harus lari. Mereka bukanlah ahli biasa, mereka semua adalah raja masa depan dari berbagai wilayah, elit dari 5 wilayah besar. Kembalikan Longma kami. Seorang pelayan berteriak, penuh percaya diri. Sekarang tuannya ada di sini, dia tidak lagi takut. Apakah kalian membuat masalah di wilayahku lagi? Tanya Ye Fan. Dia tidak perlu takut. Paling buruk, dia bisa pergi begitu saja. Jika dia ingin memahami di gubuk terpencil, dia bisa kembali kapan saja. Di depannya ada kerumunan orang yang padat, tetapi kebanyakan dari mereka ada di sini untuk menonton. Pada saat ini, banyak dari mereka bergumam. Tuan ini tidak setua itu, tapi dia benar-benar mengalahkan begitu banyak ahli berturut-turut. Benar-benar aneh. Kenapa dia tidak memasuki kediaman Qixi? Saya di sini untuk menyaksikan atas nama para pembudidaya tanah terbuang timur. Sebuah suara keras datang dari belakang. Saya di sini untuk menyaksikan atas nama para pembudidaya pegunungan selatan. Orang lain mencemooh. Kali ini, Ye Fan menatap lebih dekat dan melihat seorang gendut putih. Dia tidak mengenalinya, tetapi intuisinya mengatakan bahwa dia tidak asing lagi. Dia diam-diam mengaktifkan mata ilahi dan langsung terkejut. Duan terkutuk itu. Ye Fan tidak akan pernah menyangka bahwa Taois yang tidak berperasaan itu akan menyelinap ke kediaman Qixi. Dia berkilau dan gemuk, terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Saya di sini untuk menyaksikan atas nama Bodhisattva yang indah dari gurun barat. Duan mengubah posisinya dan mentransmisikan suaranya. Namun, Ye Fan bisa melihat semuanya dengan jelas.
Bajingan ini pasti sudah tua, tapi dia masih berpura-pura masih muda. Dia pasti merencanakan hal yang tidak baik. Ye Fan, sang putri sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarnya? Pada saat ini, seorang pelayan berteriak pada Ye Fan. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Ye Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Kembalikan sang putri, Long Ma. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kami akan menguburmu hidup-hidup. Setelah tiba, Putri Qi tidak mengatakan apa-apa. Para pelayannya yang berteriak, ayo pergi dan cari lubang. Ye Fan terbang ke hutan belantara. Kamu benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Kamu menggali lubang untuk dirimu sendiri. Kamu bahkan berani memakan Long Ma sang putri. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Seseorang mengejek. Kau salah. Yang saya maksud adalah, saya akan mengubur kalian semua hidup-hidup. Ye Fan berkata sambil tersenyum. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia terus maju ke depan. Pemimpin yang luar biasa ini benar-benar tenang. Dia bahkan tidak peduli bahwa mereka datang mengetuk pintunya. Ayo kita lihat seberapa kuat dia sebenarnya. Para penonton berdiskusi dengan rasa ingin tahu. Bahkan ada beberapa kultivator wanita yang ingin melihat apa yang sedang terjadi. Daerah sekitarnya tandus. Meskipun itu bukan tanah yang tandus, tidak ada urat nadi roh. Ada gunung-gunung tandus di mana-mana, dan bahkan tidak ada pohon buah-buahan yang layak. Sebaliknya, hanya ada onak dan duri. Semua orang mengendarai awan dan berhenti di atas pegunungan yang tandus. Putri Qi berjalan keluar dan melihat sekeliling. Dia memang seorang wanita yang sangat cantik. Dia bisa dikatakan sebagai wanita cantik yang bisa membawa malapetaka bagi negara dan manusia. Dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Matanya cerah dan indah, dan kulitnya putih dan lembut. Bibir dan giginya berkilau dan tembus pandang, dan rambutnya hitam legam seperti air. Dia mengenakan perhiasan emas yang bergetar di setiap langkahnya. Mutiara dan batu gioknya terjalin dengan cahaya keemasan, dan jumbai-jumbai berkibar. Kau, yang memakan Long Ma-ku. Putri Qi mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Sedikit rasa dingin mengalir melalui matanya yang seperti pelangi. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Kalian selalu datang ke wilayahku untuk membuat masalah. Aku sudah muak dengan itu. Ye Fan sangat tidak sabar. Kamu. Sedikit kemarahan muncul di wajah Putri Qi yang seperti batu giok yang bisa membawa malapetaka bagi dunia. Namun, dengan cepat berubah menjadi angin musim semi dan dia tersenyum. Kamu sangat baik. Kamu memakan Long Ma-ku, namun kamu masih begitu percaya diri. Aku akan mengalahkanmu hari ini dan kamu akan menjadi keretaku mulai sekarang. Kau ingin aku menjadi Long Ma-mu? Ye Fan melirik si pembuat onar ini. Kamu tidak bodoh. Itulah yang saya maksud. Senyum Putri Qi sangat mengharukan. Matanya penuh dengan semangat dan keindahan, menyebabkan warna bunga-bunga meredup. Itu sangat tidak adil. Mengapa kita tidak memiliki kesepakatan yang sopan? Ye Fan menyilangkan tangannya dan berbicara. Seolah-olah dia sedang menggodanya saat dia menatapnya dari atas ke bawah. Perjanjian apa? Putri Qi meliriknya dan sangat waspada. Mari kita bertarung dengan adil. Jika aku kalah, aku akan menjadi keretamu. Jika Anda kalah, Anda akan menjadi binatang spiritual saya. Ye Fan membuka mulutnya dan berbicara. Bajingan. Wajah Putri Qi yang seperti giok memerah. Alisnya berkerut, dan matanya yang besar dan puitis dipenuhi dengan amarah. Wow, di belakang mereka, semua orang gempar. Tuan ini memang sangat berani. Apakah dia ingin Putri Qi menjadi tunggangannya? Aku berkata, dari mana tuan kecil ini berasal? Apakah dia memakan empedu makhluk abadi? Dia begitu dekat dengan kediaman Qixi, namun dia sama sekali tidak merendah. Dia berani bertindak begitu tidak bermoral. Apa dia tidak takut korps cabai akan menghancurkannya? Apa aku tidak salah dengar? Anak nakal ini benar-benar ganas. Di belakang mereka, sekelompok penonton tercengang. Kemudian, mereka mulai berdiskusi. Kekejaman Putri Qi sudah terkenal. Tidak banyak orang yang berani menentangnya. Pergilah ke neraka. Putri Qi sangat marah. Wosh! Kelopak bunga beterbangan di langit. Mereka berkilau dan tembus cahaya, dan aroma yang tak ada habisnya memabukkan semua orang sampai ke tulang-tulang mereka. Semua orang merasa rileks dan nyaman. Namun, tanah abadi yang indah ini mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Setiap kelopak bunga bisa membunuh. Dunia-dunia kecil terbuka satu demi satu, muncul dalam kehampaan. 3000 dunia kecil. Ini sebenarnya adalah seni rahasia kuno. Bukankah sudah lama hilang? Bagaimana itu bisa muncul di dunia lagi? Ini adalah seni rahasia tak tertandingi dari pegunungan selatan.
Memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa ini diciptakan oleh Kaisar Langit Pegunungan Selatan. Seni rahasia kuno ini masih memiliki kelanjutan. Itu bisa berevolusi menjadi 3000 dunia besar dan mengubah langit untuk digunakan sendiri. Ye Fan mendengar diskusi mereka dan merasa pusing. Menurut Putri Yudai, Kaisar Langit Pegunungan Selatan adalah orang yang kejam dari tanah terlantar timur. Dia memiliki terlalu sedikit seni rahasia yang diwariskan di dunia. Namun, setiap dari mereka adalah seni suci yang tak tertandingi yang sulit dipecahkan. Siapa sangka Putri Qi ini telah memahami salah satunya. Sepertinya telah mencapai kesempurnaan. Kau ingin bertarung melawan aku. Jika Anda kalah, apakah Anda bersedia menerima taruhannya? Ye Fan menghindar dan berteriak keras, mengganggu pikirannya. Rok panjang Putri Qi menari-nari. Kelopak bunga jatuh seperti hujan, menutupi langit. Tubuhnya berada di tengah, murni dan dunia lain. Tangannya yang putih bergerak, dan setiap bunga abadi berkembang. Satu bunga, satu dunia. 3000 bunga abadi berevolusi menjadi 3000 dunia kecil, membuat tempat ini tampak seperti mimpi dan sulit dibedakan. Ye Fan mengayunkan tinjunya, melakukan perjalanan melalui dunia-dunia kecil, ingin membunuh dengan cara yang sama. Namun, satu bunga hancur, dan bunga lainnya tumbuh. Dunia terus berubah. Kaisar Langit Pegunungan Selatan memang tak tertandingi sejak zaman kuno. Setiap karya seni suci yang dia ciptakan tidak ada bandingannya. Semua orang tercengang. Metode semacam ini menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Dia mengisolasi dirinya dari musuh dan menggunakan kekuatan langit untuk menekan musuh. Namun, semua orang juga terkejut, karena kekuatan tempur Ye Fan sangat menakutkan. Dia benar-benar menghancurkan dunia kecil dengan satu kepalan tangan. Dia berjalan di kehampaan seperti dewa perang kuno, maju dengan berani menuju Putri Qi. Tindakanmu sia-sia. Senyum Putri Qi bisa meruntuhkan negara. Rambutnya berkibar, dan matanya bersinar terang. Dia benar-benar sumber malapetaka. Apakah kamu berani bertaruh? Ye Fan memprovokasi. Baiklah, jika kamu kalah, kamu akan menjadi longmaku dan mati. Senyuman Putri Qi sangat memabukkan. Pergelangan tangannya yang putih bergerak, dan lengannya yang putih bersih seperti giok bersinar terang. Kakinya yang ramping samar-samar terlihat di balik gaunnya saat dia menari. Keindahan yang tak tertandingi menari di langit. Langit dipenuhi dengan bunga-bunga berkilauan yang bermekaran menjadi dunia kecil. Sebuah suara melamun terdengar dari mulutnya, satu bunga, satu dunia, satu rumput, satu surga. Ye Fan maju, bertarung melawan Putri Qi. Dia melawan seni suci warisan Kaisar Surgawi Pegunungan Selatan. Kekuatannya sangat ekstrim, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya.